untuk satu mekanisme pembentukan pengumpulan royalti secara publik melalui lembaga manajemen kolektif. Itu bukan hal baru. Itu dari tahun 90 ya. 90 bahkan mungkin sebelumnya. Ya kan, arti rancangan itu adalah pilihan negara ini. Pemilihan hukum yang dilakukan. Ada aturan-aturan sudah dirancangkan untuk menuju ke situ. Ya. Nah, memang ada mungkin keluhan. Misalnya tadi yang lo sebutin, misalnya mungkin 2% kurang tuh, ya kan? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kan ini belum berjalan secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Ya. Saya juga setuju. Saya tegaskan ya, saya setuju untuk itu diperbesar. Kenapa? Karena 2% dari nilai tiket itu kecil ya. Ini paling tidak dalam hubungan dengan waktu sekarang. Ketika aturan ini belum berjalan secara masif. Artinya hanya sedikit yang terkumpul. Akibatnya apa? Bukan hanya pencipta saja yang dapat sedikit, tapi lembaga pengumpulnya juga dapat uang sedikit. Ya. Jadi ini bukan saya mendorong, tapi kita bisa pertimbangkan untuk bisa konsolidasi lah. Ya, dinaikkan, diperbaiki melalui konsolidasi kita semua stakeholders yang ada di industri musik, apakah itu pencipta, organisasi penyanyi atau IO, promotor. Ini kan mungkin promotor nggak gampang terima itu. Dia bilang mungkin kemahalan dong. Nah ini harus dikonsolidasikan dulu, sampaikan lalu bagaimana. Itu penting karena tadi saya bilang konteksnya penerapannya belum menyeluruh. Kita percaya kalau ini 2% sudah menyeluruh, gede pasti. Apa yang didapatkan oleh pencipta itu jauh lebih besar karena Indonesia itu punya 60 juta ya. Pengumpulan royalti musik itu lewat pertunjukan lagu ya, termasuk dalamnya penggunaannya di karaoke, di TV dan sebagainya. Itu saya tahu cuma kurang dari 100 M ya, mungkin nggak nyampe 80 ya, sekitar 80. Itu pun yang saya tahu ya, kebanyakan hanya melalui karaoke itu yang paling banyak memberikan kontribusi karena bisnis mereka berhubungan dengan lagu. Tapi artinya yang ingin saya katakan ada potensi besar ya jika kita ini nggak pecah belah begitu dalam merancang satu konstruksi hukum yang tertib dan bagus dan fair untuk semua. Ya itu aja yang saya katakan. Jadi teman-teman yang merasa mungkin ini ada yang harus dirubah, ayo kita bicarakan sama-sama konstruksi hukumnya, kita sampaikan apa sih yang perlu dirubah. Tapi ingat, setiap pilihan hukum yang kita ambil itu memiliki konsekuensi. Betul. Kalau ada penagihan secara pribadi-pribadi kepada penyanyi, yang bisa terjadi adalah kita akan kekurangan penyanyi bagus. Iya, karena takut ya udah. Karena takut dengan tagihan yang akan dilakukan oleh pencipta. Demikian juga dia akan akhirnya mencoba membawakan lagunya sendiri, yang mungkin nggak sebagus daripada kalau temennya yang pencipta itu yang membuat. Nah si pencipta juga karena nggak temenan sama penyanyi, dia akan membawakan sendiri lagunya, gitu kan. Artinya yang saya katakan tuh mutualisme kerjasama itu bisa menjadi rusak ketika tidak ada fairness ya. Hari ini kalau ada ketidakpuasan, saya sekali lagi bisa mengerti ya, saya bisa mengerti, tapi ingin mengajak semua teman-teman pencipta lagu, musisi untuk duduk bersama, bicara bersama secara konstruktif, ya, bukan dengan cara-cara yang agitatif dan membutuhkan opini seolah-olah temannya sendiri salah dan sebagainya. Itu ya, menurut saya itu kurang dewasa ya, seperti itu. Tadi kan Cak di awal lo udah mention kalau manajemen tuh selalu membubuhkan di kontrak itu mewajibkan IO untuk membayar. Ada bukti yang bisa ditunjukin nggak Cak? Selalu dalam kontrak-kontrak saya kan ada pasal-pasal bahwa ini apa nih kontrak nih? Bukti itu ya. Oh ya, ada kontrak-kontrak kalau ada IO yang mengundang saya bahwa mereka itu dalam pasal-pasalnya kontrak kami, IO atau penyelenggara show itu akan bertanggung jawab terhadap royalti yang dibebankan atas lagu-lagu dari situ. Artinya itu tidak merupakan kewajiban saya. Itu sudah lama. Bisa ditunjukin ke teman-teman media, Mas Ance. Jadi ada berupa sertifikat. Itu ya. Sebenarnya kalau ini sebenarnya hanya tambahan saja. Iya. Untuk memperkuat kalau memang sudah melakukan. Sebenarnya gini, salah satu contohnya. Ya ini kan. Nah ini kan. Nah ini, kalau kita ikut seminar ya. Seperti ini nih. Ini apa ini?
Ini acara. Jadi ada beberapa. Oh, ada beberapa. Oke. Oke, ini sertifikat dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ini ada konser musik ya. Ya. Seperti ini bentuk daripada Jadi bukan kwitansi ya, melainkan kalau udah dibayar dikasih sertifikat. dikasih sertifikat seperti ini. Jadi ini sertifikat terbitan daripada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Sebenarnya saya tuh nggak perlu maksudnya segitu rajinnya mengatur-ngatur semua apa maksudnya membantu. Ya, pekerjaan kan. Artinya kalau saya mau merem aja ya ini kewajiban daripada event organizer. Cuman karena saya peduli, saya pikir kami juga harus ikut bantu ya semuanya dengan memberikan informasi tentang IO, contact person, lalu kemudian lagu-lagu yang dimainkan itu kepada LMKN. Saya berharap ada kerjasama yang bagus dari semua stakeholders atau pihak-pihak IO, organisasi artis, pimpinan manajer-manajer artis itu untuk saling bertukar informasi agar proses pengumpulan royalti ini berjalan lebih cepat, lebih bagus karena kita punya potensi besar. Oke, kita buka sesi tanya jawab langsung teman-teman media, silakan yang mau bertanya. Ada apa? Ada yang mau bertanya? Ada tonton media mau bertanya? Itu di mic, ada mic di samping. Cepatin aja. Halo, selamat siang. Saya Rina Mas Onja dari suara.com. Satu pertanyaan bagi saya. Mas Onja setelah dapat ultimatum dari Mas Edi sendiri, akankah kedepannya membawakan Mas Edi dengan maksudnya gini, bukan soal yang lain, udah dapat secara pribadi dapat ultimatum dari Mas Dani, akankah tetap membawakan lagu-lagu Dewa? Itu aja cukup. Terima kasih. Enggak, ya. Langsung jawab. Oke. Tidak kan, ya. Kecuali lagu yang memang saya ikut menulisnya. Itu pun paling satu lagu, hanya untuk supaya fans saya seneng lah. Ya, itu lagu yang saya ikut tulis ya. Jadi saya pikir saya masalah. Ya. Dari dulu juga sebenarnya begitu. Saya nggak membawakan katakanlah 10 lagu Dewa itu buat apa gitu ya. Ini kan masalah etika juga. Dari dulu saya sadar bahwa saya tidak bisa membawakan banyak-banyak lagu Dewa. Dulu sih saya bawakan mungkin 3 gitu ya. Itu udah paling banyak gitu. Nggak ada cerita saya bawakan banyak lagu Dewa sehingga membingungkan orang gitu. Undang Dewa, pengundang Once ya. Enggak lah gitu. Jadi saya juga sadar Dewa itu kan punya kekuatan lagu-lagu yang punya repertoire yang begitu banyak. Sehingga ini sebenarnya tidak perlu dihadapkan. Saya dan Dewa tidak perlu. Ya. Saya jauh lah di bawah Dewa. Ya. Kesanggupan dalam menjual tiket begitu mahal dan sebagainya. Saya ini kan di Solo biasa aja ya. Dan sekali lagi saya tidak akan membawakan lagu Dewa begitu banyak. Untuk konteks sekarang karena sudah ada seperti ini paling cuma 1. Tapi kalau mau dibilang dulu pun paling cuma 3, mungkin lebih. Ya. Jadi seperti itu aja ya. Semoga itu bisa dimengerti ya oleh Mas Dhani. Jadi saya ini jangan dihadapkan dengan Dewa bahwa Dewa itu akan berkurang show-nya karena saya nggak ikut. Saya sih nggak percaya itu. Dewa itu punya 3 vokalis lain, Elo, Firza, dan Ayla. Sudah mereka semua bagus-bagus. Ya. Saya kira itu nggak seperti itu harusnya. Ya. Artinya saya juga kan ikut membuat lagu itu dan ikut mempopulerkannya. Saya sendiri juga merasa punya kontribusi dengan Dewa, dan karena itu penggemar saya juga kadang-kadang kan masih ingin coba dong main lagu satu Dewa gitu kan. Jadi saya pikir itu nggak masalah dan nggak kompetitif lah. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Satu lagi boleh nggak? Silakan. Soal lagu yang satu lagu itu, lagu apa sih yang bakal dibangun sama Mas Onja? Paling Cemburu. Terima kasih. Ada lagi dari teman-teman media yang mau bertanya? Mas saya Silakan. mungkin nggak usah.
Ya, saya Yudi dari Ervan News. Mas Onca, tadi kan sempat bilang bahwa selama ini pembayaran royalti itu melalui IO gitu ya? Ya, IO harusnya memberikan kepada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif. Artinya terkait dengan undang-undang hak cipta itu kan ada tiga poin di sini kan, stakeholdernya adalah pengguna, LMKN-nya, sama si pencipta. Ya. Nah, artinya kalau Mas Onca sendiri menyerahkan kepada IO, apakah ini nggak menjadi sebuah permasalahan baru gitu maksudnya? Karena seolah-olah pengguna itu akhirnya mengabaikan, akhirnya ada pihak keempat nih, IO jadi masuk ke dalam stakeholder itu, Mas. Gitu. Jawab. Gini, kenapa IO yang bayar? Nah, ini juga mesti diperjelas. Ya. Karena aturan tarif 2% itu ya untuk konser adalah dari nilai jumlah tiket yang terjual atau nilai produksi. Yang tahu jumlah tiket terjual sama nilai produksi siapa? Penyanyi apa IO? IO kan? Jadi bebannya dia. Itu loh Pak. Jadi memang kenapa bukan pengguna? Karena justru itu adalah penghasilan tambahan untuk pencipta, ya kan? Melalui si penyanyi, lagu si pencipta dibawakan, ya kan? Penyanyi inilah yang datang ke tempat konser yang mengundang orang untuk datang untuk bayar, ya kan? Yang dapat keuntungan siapa? IO kan? Ya kan? Nah, IO itulah yang kemudian diberi kewajiban oleh peraturan menteri ya, regulasi untuk membayarkan 2% dari hasil penjualan tiket atau hasil biaya produksi dia kalau nggak penjual tiket, ya kan? Kepada pencipta melalui LMKN gitu. Jadi bukan dari pengabaian, justru tepat sekali kalau diletakkan kepada si IO karena dialah yang paling tahu berapa biaya produksi dan berapa biaya dan berapa jumlah tiket yang terjual. Gitu. Tapi sepengetahuan pengguna berarti ya, Mas? Pengguna siapa? Mas Andi sendiri, penyanyi gitu maksudnya. Pengguna itu dalam konteks ini berarti IO. Pengguna IO. Mas Onca penampil, performer. Oke. Jadi mekanismenya ada konser, terus setelah konser biasanya ya, bisa sebelum atau setelah. Tapi biasanya setelah. Kenapa setelah? Karena bisa aja rencananya lagunya 10, tiba-tiba cuma 7 atau kurang. Ini 10. Si Onca nih, manajernya Onca itu nanti setelah konser ngasih song list itu ke IO. Gitu, lagunya lagu siapa aja, ya kan? Nanti si IO ini kemudian berhubungan dengan si LMKN untuk bayar 2%. Bayarnya langsung 2%, 2% dari itu. Nanti LMKN mendistribusikan kepada LMK, karena LMK ada 11 kan? Kayak gitu mekanismenya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mas Sindu Alvito. Mic-nya agak di depan dulu. Dari sini aja kali ya. Kedengeran. Agak kencengan aja, Duh. Oke. Halo Mas Onca, saya Sindu. Halo, Sindu, gimana dulu? Sindu Scoop. Mas Onca, dengan peristiwa seperti ini yang udah jadi isu nasional, nah apakah kedepannya nanti lo akan tetap mau kalau diundang bareng sama Dewa main satu panggung lagi juga? Belum tahu ya. Nanti lihat aja perkembangannya gimana. Oke, Fik, cukup. Thank you, Du. Ada lagi teman-teman yang di belakang mungkin juga mau ikut bertanya, silahkan. Ada lagi? Ada ya. Jadi ini tadi saya mau lanjutin ya. Tadi soal itu Sindu. Saya ingin menegaskan, saya bukan penyanyi mahal, ya. Bukan penyanyi termahal sebagainya. Iya, rumornya begitu soalnya. Tidak, bukan itu. Televisi. Kayaknya anak Hermansyah lebih mahal ya. Yang jelas saya nggak punya keinginan untuk menjadi penyanyi termahal atau sebagainya, itu nggak ada dalam obsesi saya. Gitu. Saya ingin suara saya dinikmati oleh banyak orang. Gitu. Saya ingin hidup saya itu punya arti ya buat banyak orang. Cuma memang dalam kenyataannya ini ada mekanisme ekonomi bisnis yang harus kita seimbangkan gitu ya. Supaya apa? Supaya juga teman-teman yang lain nggak pada mengeluh sama saya gitu ya. Misalnya harganya rusak atau semuanya. Jadi harus pas banget. Jadi saya tuh ngerasa kok
mahal gimana, nggak mahal ya. Saya pikir saat itu dalam konteks JIS itu 70.000 orang, saya bayaran cuma 2 kali lipat gitu. Apa itu kemahalan? Enggak. Mungkin Mas Dhani dengar dari sumber yang lain yang jelas tidak merupakan fakta yang tertulis, fakta dan sebagainya. Lalu mana-mana mengatakan saya ini kemahalan, enggak. Saya pikir enggak. Saya pikir enggak seperti itu. Lagi pula saya nggak meminta royalti apa-apa. Misalnya dalam bentuk misalnya satu tiket saya dapat berapa perak gitu. Itu kan bisa dilakukan oleh siapapun yang di situ. Bahkan juga oleh Mas Dhani, saya nggak tahu, ya kan? Artinya saya nggak melakukan itu. Ini hanya bayaran flat. Artinya ketika penonton bertambah banyak, saya juga nggak tahu dapat apa-apa. Itu kan belum lagi dari iklan dan sebagainya. Jadi tolong dipahami secara proporsional bahwa ketika penonton 70.000 atau kan nggak usah 70.000 lah, 30.000 orang bayar tiket semua, itu beda dengan penonton 5.000, ya kan? Ya jumlah bayaran saya hanya 2 kali lipat kan, relatif segitu. Nggak berlebihan bagaimana gitu. Rumor berarti ya, rumor. Ya itu rumor-rumor yang terlalu apa ya, berlebihan saya kira gitu ya. Jadi proporsi antara pendapatan saya dan apa yang didapatkan di konser itu baik-baik aja. Dan waktu itu juga nggak ada keluhan dari event organizer yang menangani konser itu, yaitu Redline. Jadi menganggap itu wajar, makanya kita tantangan saja gitu. Makanya berjalan dan sukses gitu kan. Makanya berjalan. Kalaupun ada ketakutan, memang itu ketakutan bahwa jumlah sebegitu, bukan ketakutan bahwa orang tidak datang, tapi ketakutan bahwa begitu banyak orang datang dan itu berbahaya. Itu Crowd controlnya juga nggak bisa dikatakan mudah. Gitu. Jadi sehingga ada syarat-syarat yang dilakukan untuk supaya masyarakat nonton itu semua aman, bisa datang dengan sehat, pulang dengan sehat, nggak ada kerusuhan dan sebagainya. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Langsung aja ya. Mas, gue Nanda dari Antara. Kalau dari Mas Panji sendiri atau Mas Once, ada nggak sih pertimbangan kenapa polisinya Mas Dhani ini nggak berlaku surut ke vokalis Dewa yang lainnya gitu? Apa kalau pertimbangan tadi Mas Once bilang? Kenapa ke Once doang? Gitu. Sensi kali. Ya kan vokalis Dewa, yang lain masih main sama Dewa. Iya, faktor tadi humor mahal atau segala macam, lebih ke faktor apa selain tadi? Oh enggak, ya memang karena saya memang mungkin bukan mahal dalam arti itu, tapi memang saya nggak selalu bisa main dengan Dewa. Bukan hanya bisa, tapi memang saya agak enggan karena Dewa kan selalu punya 3 vokalis lain gitu, dan saya juga punya karir solo untuk saya jalani gitu. Sesimpel itu sih, bukan artinya terus mahal-mahal gimana, enggak lah, ya kan? Menurut saya wajar-wajar saja. Artinya ya ini kan pilihan kita kan, kita mau terus-terus ada dalam show Dewa atau enggak gitu kan. Saya apalagi bukan lagi member dari Dewa 19. Saya pikir harusnya itu ada kebebasan lah untuk kita kadang-kadang main, kadang-kadang enggak. Terus terang aja main dengan crowd yang besar itu nggak mudah. Anda harus latihan benar. Sebagai vokalis tuh kita harus punya konsistensi. Jadi bukan satu yang mudah untuk jadi vokalis, apalagi di band besar seperti Dewa. Dan Dewa selalu dengan crowd banyak kan. Selalu. Jadi ini saya agak curhat sedikit ya. Itu jadi vokalis di band seperti Dewa tuh nggak mudah. Dewa tuh band rock dengan nada-nada yang bisa bilang pop. Makanya cewek suka, cowok suka. Cewek suka dengan melodinya, yang laki suka dengan energinya. Anda kalau jadi vokalis di band seperti itu, Anda harus bisa nyanyi lagu pop dan bisa nyanyi rock. Lu bisa harus nyanyi lagu dengan energi keras, tapi dengan cara yang lembut. Itu kan susah. Ketahuan kita nyanyi lagu pop aja, atau lagu yang rock sekalian gitu. Bukan saya menyepelekan, tapi buat saya paling tidak dari kacamata saya ada challenge nggak mudah. Jadinya nggak mudah. Jadi kalau kita mau bangun tuh dia tuh mesti persiapan dia. Mungkin jawabannya karena challenge itu tadi. Challenge, lu mesti cukup tidur. Vokalis itu mesti adalah orang yang paling sehat di dalam band. Ya istilahnya dulu kalau kita tuh itu kalau orang jalan-jalan gitu kalau malam ya setelah show, saya tuh mungkin vokalis lain juga harus tidur karena besoknya show lagi. Ya seperti itulah tantangan-tantangan. Jadi banyak juga tantangan sebagai penyanyi.
Kejawab ya? Ada lagi tadi sebelah kanan. Silakan Mas. Saya Aksan dari Detik. Mas Once, kemarin kan setelah ultimatum dari Ahmad Dhani dan sekarang akhirnya buka suara terkait yang kemarin, merasa sakit hati nggak sih terkait pernyataan kemarin yang dilakukan oleh Ahmad Dhani? Ya ada lah pastinya ya. Anak saya sampai tanya, ada apa sih itu Pak, kok satu sekolahan tanyain ke aku gitu. Saya bayangin bagaimana jawab sama bapaknya, anaknya kena nih ya. Iya, bapaknya Gak cuma yang masalah, Once juga kena. anaknya yang mesti jawab kan anak saya SMA. Tapi ya dia mengerti lah bahwa inilah ya dinamika orang dewasa cari duit. Bapak-bapak masih duit diem aja. Bapak-bapak cari duit gini, ya kan ibu-ibu nggak tahu, ya kan? Kecuali kalau ibu-ibu kerja gitu kan. Kalau kayak ada makanan aja ya Pak. Jadi ini menyangkut periuk nasi kita juga sebagai penyanyi dan kasus ini bukan hanya membawa saya sebagai pribadi, tapi pertaruhannya adalah sebuah profesi yang sudah dikenal sejak awal, namanya penyanyi, yang semuanya harus diatur, ya kan, diatur dengan tertib. Yang coba mengatur itu dalam konteks ini adalah Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta kita bukan hanya mengatur perlindungan untuk pencipta, tapi juga mengatur perlindungan terhadap pelaku pertunjukan. Itu yang tadi pasal 23 itu, ya. Mau tambahan silakan Mas. Ya, tadi tanyakan sakit hati apa enggak gitu. Itu kan jawabannya tadi. Tapi akhirnya kita sepakat ya waktu saya sama Oce kita mau ngomong, karena saya juga ngelihat ya saya sama Oce, ini pernyataannya Pak Dan ini mungkin mau sensasi atau mau emang sengaja nyerang atau gimana, tapi implikasinya itu enggak, dia tuh membenturkan ya yang namanya penyanyi sama pencipta lagu. Nggak tahu sengaja atau enggak, bahkan sekarang dia mengumpulkan pencipta lagu seolah-olah kayak ditindas di apa gitu sama penyanyi. Ini kan sebenarnya nggak layak ya, bahwa nggak sehat ya. Dan Oce kan juga bilang banyak banget yang nggak kayak dia kan sebenarnya, ya kan, banyak banget yang mesti. Saya juga jadi pembela waktu Ya kita kan sama-sama membela pencipta lagu. Pencipta waktu dia ajuin ke MK, gimana kita membela itu? Sekarang dari ngomong begini, dia nggak sadar gitu loh, bahwa implikasinya tuh dia kayak apa ya, mengadu domba yang membenturkan antara penyanyi dan pencipta. Lebih penting mana? Lebih penting pencipta dong. Kan kalau nggak ada pencipta lagu, mereka bisa apa? Kan nggak begitu dunia berjalan ya. Ya kan, harmoninya kan justru karena ada simbiosis antara si penyanyi pencipta. Apakah Dhani maunya semuanya sekarang menjadi penyanyi harus punya lagu sendiri? Ya. Apakah kalau jadi pencipta harus bisa kayak dia gitu, anak-anaknya? Mungkin konsekuensi daripada isu-isu seperti ini, para penyanyi harus lebih hati-hati, khususnya pada saat mereka pertama kali hendak merekam lagu, ya, yang diciptakan oleh si pencipta. Ketika lo misalnya, sebuah tips nih ya teman-teman. ya, ketika lo misalnya dibuatkan lagu oleh Mas Panji, lo nyanyinya, lo nggak bisa sembarangan sekarang, lo mesti bikin perjanjian dengan pencipta supaya lu akan dapat hak untuk membawakannya, ya kan? Ya maksudnya bukan perjanjian gimana sih, tapi maksudnya harus ngerti sama ngerti, karena sepertinya banyak berubah ketika berjalannya waktu. Sebenarnya itu kan sudah menjadi udah dijanjikan secara tertulis ketika pencipta memberikan lagu kepada si penyanyi, ya, khususnya misalnya penyanyi solo yang diciptakan lagu oleh pencipta, ya, itu ada konsekuensi bahwa lagu itu akan bebas dibawakan oleh si penyanyi. Bukan kemudian harusnya itu disadari dari awal. Kalau sudah dikatakan dari awal dia akan melarang, mungkin ya kasih tahu juga mungkin di awal kali ya. Mungkin bisa nggak terjadi itu perekaman lagunya. Ada lagi teman-teman? Next step-nya gimana? Oh, next step-nya. Next step tunggu ya. Sebelum masalah ini mencuat ke publik dan ngomong-ngomong soal sakit hati gitu, sebenarnya masalah personal seperti apa sih yang terjadi dalam hubungan? Nggak usah lah personal. Forumnya bukan Saya juga nggak sakit hati banget kok. Cuman ya gimana? Ini udah satu sekolahan anak saya, satu Indonesia, taunya saya kayak apa gitu, kayak bersalah banget, cuma dibuat satu lagu aja nggak boleh. Ya, Oke. Tapi berarti ada masalah personal ya? Iya. Enggak, ini kesimpulan sendiri. Asumsi nih sama katanya. Muncul nggak menjawab gitu. Jadi saya kira itu enggak lah ya. Di kesempatan ini saya kira kita ingin membahas posisi hukumnya dulu.
Posisi hukumnya itu adalah seperti itu. Lembaga manajemen kolektif mengumpulkan dan mendistribusikan royalti itu sudah ada dalam peraturan undang-undang cipta nomor 28 tahun 2014, PP peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021, peraturan menteri nomor 9 tahun 2022. Semua itu ada di situ. Jadi mekanismenya bahwa LMK mengumpulkan diberikan kepada LMK, LMK memberikan kepada pencipta yang bersangkutan. Sebesar 2% ya dari hak Tapi penampil. itu konteksnya pertunjukan 2% dari tiket yang terjual atau 2% dari biaya produksi. Jadi jangan lupa garis bawahi tarif ya. Tarif ini bukan tarif dari si pencipta, tapi tarif daripada peraturan pemerintah. Sekali lagi terbuka untuk kita semua, insan musik, teman-teman semua, pencipta, pemusik, dan kita semua penyanyi, label atau promotor, IO, untuk mendiskusikan kembali, pantas nggak sih 2% ini? Iya. Bisa nggak sih kita naikin? Itu siapa sih yang mengeluh? Mungkin IO mengeluh, promotor, tapi pencipta suka kan? Dan mungkin LMKN juga suka, karena LMK dan LMKN akan mendapatkan ya cukup lah, karena kan mereka akan mengangkat berapa persen ya untuk biaya operasional. Ada satu hal lagi yang mungkin ingin saya sampaikan. Saya ingin sekali supaya negara, pemerintah itu memberikan perhatian yang besar terhadap sistem perindustrian industri musik di Indonesia. Karena ini menyangkut banyak, bukan hanya saya ya. Kan ada banyak orang menjadi penyanyi, jangan sampai potensi musik Indonesia itu meredup karena konflik-konflik seperti ini. Orang-orang menyanyi tapi kemungkinan mungkin dia nggak seperti saya bisa bikin lagu, dia nggak bisa bikin lagu, nggak usah deh, ribet gitu kan, nggak ada masa depannya nih. Itu harus dibuat sebuah sistem yang bagus ya. Nah, saya berharap bahwa pemerintah dalam hal LMKM dan sistem elektronik yang sedang dibangun ini memberikan dana ya yang mungkin berasal dari APBN ya. Iya. Untuk nggak tahu sumber dana di mana sih gitu, yang bisa diberikan untuk operasional untuk menunjang sistem ini supaya berjalan paling tidak dalam pembuatan sistem elektronik yang sedang berlangsung, sehingga kita bisa lebih transparan kan. Kalau pemerintah memberikan uangnya itu bisa diawasi oleh KPK, mungkin ya lembaga ya BPK dan sebagainya ya. Jadi kondisi sekarang adalah negara mengatur tapi tidak memberikan uang, sehingga yang saya lihat adalah pelaksanaan pengumpulan royalti secara masif ini belum maksimal karena mereka membutuhkan dana juga ya, dan pembentukan atau pembuatan sistem elektronik ini kan costly juga ya. Lalu kemudian kalau tidak ada dana dari negara, maka uang itu akan diambil dari persentase yang diambil oleh LMK dari pencipta. Nah itu kan Dipotong lagi. nanti. Jadi ya ini pesan supaya semoga ya ada perubahan, ada kebijakan baru ya. Thank you, Cak. Jadi nggak boleh ngomongin orang karena bulan puasa nih mas, sama personal kan. Gitu. Siap. Bisa, silakan. Bisa. Boleh nggak? Silakan dong, boleh. Boleh dong. Cak, Ngada-ngada sih bukan di sini, ngada-ngada nih pertanyaan. ini gue merangkum nama gue Aceng, Ceng ya. perwakilan dari Indo Legend. Boleh ya? Boleh. Oke, ini aja ngerangkum waktu yang pas di Wami kan itu pertama akhirnya muncul bahwa IO tuh bukan nama Once ya saat itu, IO tuh harus lapor saat menggunakan lagu Dewa 19 saat itu gitu kan. Dan saat itu juga ada omongan dari Mas Dhani, mungkin dia pernah lihat gimana gitu. Once mungkin menanggapi itu juga, sebelumnya mungkin pas di KFC di Kemang apa gimana gitu. Nah Once itu berbicara sebagai apa gitu, sebagai performer kah, IO, LMKN atau apa gitu kan. Itu yang dia permasalahkan saat itu. Nah nyambung ke hari ini, karena kan Once tadi juga berbicara soal hukum juga, performer juga. Nah sekarang ini Once berbicara sebagai apa? Ini pertanyaan dari sebagai IO kah, sebagai LMKN Yang kah? jelas saya tidak berbicara sebagai IO. Saya nggak punya IO, bukan juga LMKN. Saya tidak tergabung dalam kepengurusan LMKN. Saya berbicara sebagai performer, sebagai penyanyi ya.
yang memang kebetulan juga bisa bikin lagu. Jadi di album terakhir saya, Sigma, saya menciptakan lagu, itu semua lagu ciptaan saya gitu. Yang bedanya dengan Ahmad Dhani, hit saya sih nggak segitu banyak gitu. Tapi saya mengerti cara berpikir pencipta karena saya melakukannya juga. Demikian juga di album-album yang sebelumnya. Saya menulis lirik, memainkan musiknya, merekam, memproduksi lagu saya sendiri juga. Selain daripada saya membawakan lagu orang lain. Tapi mainly atau yang terutama saya bicara mungkin bisa dibilang atas nama saya sebagai penyanyi atau performer ya. Yang kebetulan sarjana hukum. Saya lulus loh, nggak lolos. Ya karena saat itu kan dia berpendapat bahwa kalau orang berbicara hukum adalah harus ahli kan itu. Betul. Nah, boleh. karena dia menyadari bahwa Once kan hanya SH, apakah dia pantas pantas berbicara soal hukum yang mendetail? Mungkin begini. harapannya adalah harus ahli yang berbicara. Begini. Ada dua ya pikiran ya. Hukum itu dibicarakan di ranah apa? Pertama di ranah hukum positif. Kalau hukum positif itu adalah hukum yang berlaku, ya, lewat peraturan, aturan, undang-undang, peraturan pemerintah, ya, peraturan menteri dan segala macam. Nah, kalau mau dibahas mungkin di luar undang-undang hukum positif, masalah akan lebih rumit lagi. Dan biasanya ahli-ahli hukum atau setingkat profesor dia akan masuk ke wilayah itu. Tapi ini kita sempitkan masalah ya. Kalau cuma di ranah hukum positif, saya kira apa yang saya bicarakan itu benar dan objektif. Data-data yang saya kumpulkan itu bisa saya simpulkan bahwa itu objektif. Begitulah pengaturan yang ada. Tambah dikit ya, ini Boleh, Mas. ini jangan sampai hukum undang-undang ya itu berlaku hari ini semua orang dianggap tahu fiksi hukum itu gitu, ya kan? Orang-orang yang tahu. Dianggap tahu fiksi hukum artinya semua orang dianggap tahu hukum, jadi kita nggak bisa tuh kena hukuman. Oh, saya kok nggak tahu hukumnya, saya bukan sarjana hukum, ya nggak bisa. Ya semua orang dianggap tahu hukum gitu. Jadi kalau dari bilang itu tuh samanya merendahkan semua orang, bukan cuma Once jadinya. Bahwa undang-undang harus sarjana hukum dia bikin sarjana hukum dia bikin kualifikasi sendiri ya ahli kayak apa? S2, S3 atau apa? S1 aja kan kita udah belajar ngantar ilmu hukum, udah belajar penafsiran hukum kan? Standar. Dan jadi sebenarnya nggak boleh begitu. Hukum itu harus mengerti semua orang, karena begitu kita kena hukuman atau kita berhadapan hukum, kita nggak bisa bilang kita nggak ngerti karena kita bukan sarjana hukum. Ya, betul. Jadi Anda semua juga di sini sebenarnya diasumsikan oleh negara ini mengerti hukum, bayangin ya. Itulah prinsip hukum di seluruh dunia. Jadi bukan berarti misalnya Anda melanggar hukum kemudian Anda bilang, oh sorry saya nggak tahu tuh hukumnya. Nggak ada, di seluruh dunia nggak seperti itu. Itu makanya prinsip hukum bahwa semua orang dianggap tahu hukum itu ada di seluruh dunia. Itu namanya fiksi ya, fiksi hukum ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk hukum-hukum apalagi yang menyangkut hukum-hukum yang jelas-jelas sudah berlaku, saya kira Apalagi jadi profesi. apalagi ya yang berurusan dengan profesi kita masing-masing. Dalam konteksnya saya sebagai penyanyi pemusik, ya tentu ini saya pahami betul, saya pahami secara objektif. Kalau saya misalnya menjadi arsitek, saya akan pelajari hukum tentang arsitek dan saya akan ada undang-undang arsitek, saya akan pahami bahkan sebagai arsitek gitu ya. Nanti begitu. Jadi bukan gara-gara saya arsitek misalnya, saya bukan sarjana hukum, saya arsitek tuh saya bilang, wah maaf saya nggak ngerti undang-undang arsitek, masalah Anda sendiri itu ada di situ dan Anda buat kesalahan, misalnya bikin konstruksi salah lalu lepas tanggung jawab gitu. Kan di undang-undang arsitek ada, Anda memilih profesi itu. Konteksnya saya tuh adalah penyanyi dan saya ngerti hukum-hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Saya sekali lagi mau katakan, saya bukan orang yang nggak terbuka dalam berbicara di luar hukum-hukum positif ya. Tapi saya merasa itu harus disampaikan secara konstruktif, membangun, nggak destruktif terhadap sistem yang sedang membangun. Gimana cek? Panjang. Tapi boleh nggak sih seorang Ahmad Dhani bicara seperti itu ultimatum Once? Boleh nggak? Mungkin Once dan Mas Panji boleh berkomentar. Nggak gini loh, artinya ya ini negara bebas ya. Free world. Semua bisa bicara gitu. Makanya saya ngomong-ngomong Once, kalau tersinggung mau ngapain gitu? Ya enggak lah, ya udah. Yang penting kita tahu orangnya kayak apa begitu kan. Once.
Ya. Terus Jadi apakah dia boleh berkata seperti itu? Sebenarnya gini, kita sih Once lah ya, menyayangkan aja gitu. Mungkin apapun motifnya Dani, mau sensasi kah, atau emang mau ada personal masalah sama Once lah, atau rasa dia benar. Tapi yang kita sayangkan adalah mulutnya dia kali ini, ya, itu telah melukai banyak banget penyanyi bukan cuma Once. Ya, bahkan membuat benturan antara penyanyi dengan pencipta. Ya, apa ya, seperti ingin menunjukkan superioritas pencipta gitu. Ya padahal kita tahu ya dunia nggak seperti itu, gitu. Harmoninya nggak seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Dani dia nggak sadar mungkin itu merusak harmoni. ya. Merusak harmoni. Gitu. Ini saya tambahkan juga sedikit ya, sebelum mungkin nggak tahu mau kemana lagi. Ada pengakhiran dari ini semua. Harus kita semua pahamin beda antara royalti dan pembagian untung atau profit sharing. Ya. Royalti itu harus dibedakan dari fee atau pendapatan kerja. Ya. Royalti itu adalah sebuah pendapatan yang diperoleh dari kerja yang sudah dilakukan, Jadi mungkin dilakukan sudah berpuluh tahun lalu. Saat ini masih dapat royalti. Seorang pencipta bisa mendapatkan royalti terus-menerus apabila karyanya itu dieksploitasi 70 tahun, saya ulangi, 70 tahun setelah dia meninggal. Ya. Jadi Anda bayangkan di negara kita yang 260 orang ini, 260 juta orang ini, ada potensi besar bahwa kalau Anda jadi pencipta lagu, pemusik dan terkenal karyanya, Anda dan keturunan Anda itu terjamin ya hidupnya selama 70 tahun setelah Anda meninggal. Dan tidak hanya itu, kalau Anda bikin berdua sama teman Anda begitu, ya, itu harus nunggu lagi yang satu meninggal baru dihitung. Ya. Berarti kan lama-lama. Ini misalnya Beatles, John Lennon sudah meninggal tahun 80, Paul McCartney belum meninggal sampai sekarang umur 80, nggak tahu sekarang kapan. Jadi hak eksploitasi daripada The Beatles, John Lennon dan Paul McCartney ketika mereka membuat lagu bareng belum dihitung. Anda sadar nggak bahwa potensi seorang pencipta itu besar, nggak sebegitu sedikitnya. Ya, ketika sebuah konsep besar atau sistem besar pengumpulan publik lewat lembaga manajemen kolektif ini berlangsung efektif, bahkan nggak usah sedunia, di negara kita saja potensinya luar biasa, gitu. Potensinya luar biasa dan bisa menjamin kehidupan pencipta. Cuma memang kalau mau dilihat konteksnya sekarang, kan kita masih membangun sama-sama perlukan kesabaran kita semua untuk sama-sama ya, membangun sistem ini untuk kepentingan para pencipta. Ya harus dilihat seperti itu, saya kira ada harapan besar. Apalagi musik Indonesia tuh dicintai oleh masyarakat Indonesia sendiri. Posisi pencipta tuh sangat prospektif, sangat menguntungkan apabila sistemnya berjalan. Thank you. Cek udah jelas? Banyak sebenarnya. Boleh gak sih? Ya. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya, Cek. Nah, kalau vokalis kan umur berapa? 70, 80, 90 mungkin udah gak nyanyi lagi. Fisik Jadi, soalnya ya. saat saya mungkin udah gak nyanyi, lagu Dani masih terputar di mana-mana. Masih dimainkan oleh anak-anak muda, direkam oleh anak-anak muda di generasi cucu-cucu saya. Ya. Dia akan mendapatkan uang lagi dari situ. Ya. Ya, lagu-lagunya Ahmad Dhani. Ketika saya udah umur 80, saya udah gak nyanyi lagi gitu. Apa yang bisa saya perbuat, gitu kan? Atau teman-teman penyanyi lagi udah kerutan semua, udah nggak laku, gitu ya. Jangan salah, pencipta masih memiliki banyak potensi untuk mengumpulkan itu semua lewat versi-versi baru. Kalaupun tidak versi baru, ketika ada pendistribusian, bahkan versi-versi kuno ini terus menerus, dia kan tetap dapat juga. Ya. 70 tahun setelah bahkan yang bersangkutan meninggal. Berarti ucapan Ahmad Dhani nggak salah ya? Aduh. Atau gimana? Aduh. Ucapan dia mengultimatum Once yang Menurut saya itu berlebihan gitu. Kan saya katakan begitu, berlebihan karena dia itu adalah pencipta lagu mungkin bisa dikatakan paling kaya di Indonesia. Ya, mungkin ada yang lebih kaya lagi, saya nggak tahu. Dan dia nggak boleh lah melarang seperti itu. Dia kan menikmati semua itu. Ya, dia menikmati hasil kerja teman-teman juga.
untuk membesarkan Dewa sama-sama. Kalau ada interview yuk kita sama-sama interview. Dia berkunjung ke mana, berkunjung ke situ, berkunjung ke temannya dia, ya, berkunjung ke kadang-kadang ke pesantren, rame-rame lah. Kita pokoknya semangat kita padu gitu. Dan itu ada sumbangsi dari teman-teman semua gitu untuk mempromosikan lagu, tampil di TV dan sebagainya. Jadi kalau saya merasa kalau satu lagu atau 2 lagu, 3 lagu bawakan itu bukan sesuatu yang berlebihan gitu. Artinya lagi pula saya masih main dengan Dewa ya sekali gitu. Untuk apa membuat pelarangan seperti itu? Sepertinya saya nggak pernah ada dalam hidupnya. Ya. Oke, thank you, Ceng. Amstro, silakan Amstro. Oke, ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya pertama adalah, apakah larangan ini juga berlaku ke vokalis lain atau hanya Once? Pertanyaan pertama, jangan-jangan itu ada sesuatu. Oke, itu pertanyaan pertama. Dijawab. Yang kedua, atau langsung jawab. Kedua gini, berapa penting sih Once nyanyikan lagu-lagu karya Ahmad Dhani? Mengingat ada berapa alasan. Satu, mungkin kalau Once manggung pasti penonton minta disuruh nyanyiin lagu-lagu yang hit dan pertimbangan kedua, lagu Once seperti Once omongin tadi tidak punya hit sebanyak semonumental lagunya Ahmad Dhani